kesanggupan kerja dengan jam kerja sekian. Terus ada lagi bagaimana itu halo, kembali lagi dengan Vima. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya teman. Let's go. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman wawancara kerja di sekolah SMK ya. Ini adalah pengalaman dari teman aku yang kemarin daftar di SMK. Teman aku ini lulusannya sama-sama aku, lulusan pendidikan IPA. Nah, langsung saja ya kita ke yang pertama kita bahas ya, saat itu kan ada lowongan, lalu temanku daftar. Setelah itu saat diwawancara itu ditanyai 8 pertanyaan ya. Ini pada intinya saja sudah saya ringkas menjadi 8. Yang pertama itu ditanyain kamu tahu informasi ada lowongan kerja di SMK ini dari siapa gitu. Apakah dari Instagram, dari Facebook, atau dari guru-guru di sekolah SMK itu ya. Yang kedua itu ditanya mengenai seberapa jauh informasi yang kamu ketahui tentang sekolah. Nah, jadi kan itu sekolah seperti yayasan ya, sekolah swasta gitu. Dan kamu tuh tahu nggak sih sekolah itu tuh jurusannya apa aja, terus mengenal sekolah itu lebih dalam tentang seperti karakteristik sekolah tersebut, murid-muridnya gitu. Untuk yang ketiga pertanyaannya yaitu apabila masih bekerja atau bekerja di tempat yang lain, kan biasanya ada kalau guru honorer itu nyabang ya, bekerja di 2 sekolahan. Nah, itu sanggup melepas pekerjaan sampingan atau pekerjaan di sekolah lain atau tidak gitu. Terus misalnya kalian juga bekerja di tempat lain lah, pokoknya intinya jadi kalian harus melepas pekerjaan itu ya. Kalau di SMK kalau dapat jam mengajarnya banyak, jadi kalian harus memilih mau di SMK atau milih di pekerjaan yang kalian udah kerjakan dahulu. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Itu pertanyaannya, apabila gaji sedikit, sanggup atau tidak untuk menjalankan pekerjaan sebagai guru? Ya, tentu saja kita tahu ya kalau guru itu emang gajinya ya cukup buat beli bensin saja udah alhamdulillah. Dan ya begitulah, kalau guru honorer harus sabar ya. Jadi kalian sanggup apa tidak gitu guys. Untuk yang kelima, temanku itu dikasih suatu permasalahan oleh si pewawancaranya ya. Contohnya tuh gini, misal murid seperti ada permasalahan di murid gitu ya, muridnya banyak bercanda dan kurang fokus dalam belajar. Bagaimana solusi yang akan kita berikan ke si murid tersebut dan cara mengolah kelasnya itu bagaimana, terus kita mau menggunakan model pembelajaran apa, metodenya pembelajarannya gimana. Karena kan kalau anak SMK kan anaknya udah gede-gede dan kita harus menemukan yang paling pas untuk digunakan ya untuk model pembelajaran dan lain-lain. Terus pertanyaan yang selanjutnya itu yang keenam, kesanggupan kerja dengan jam kerja sekian jam. Jadi kan kalau di sana tuh IPA-nya tuh terdiri dari berbagai macam ya, ada 4 macam. Ada fisika kesehatan, terus fisika murni, ada IPA, ada kimia, dan ada biologi ya guys. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu kita ditanyain tentang kesanggupan kerja dengan jam kerja sekian jam. Jadi untuk jam kerjanya itu udah disediakan di sana segini. Jadi kalian sanggup tidak, terus kalian sanggup mematuhi peraturan yang ada di sekolah tersebut atau tidak gitu guys. Terus untuk pertanyaan nomor 7 itu bagaimana menghadapi murid yang heterogen dari desa dengan perbedaan status ekonomi. Jadi biasanya tuh kalau murid-murid di desa sekolah ke kota ya, itu pasti ada
kayak kesenjangan ekonomi gitu ya. Kan kalau anak desa itu masih lugu gitu. Terus kebanyakan juga berasal dari anak-anak pintar tapi yang kurang mampu dan dapat beasiswa itu mengatasinya gimana dengan pergaulan anak kota yang tentunya berbeda ya. Nah, itu bagaimana cara kalian untuk mengatasi masalah itu. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir nomor 8, bagaimana peran kita sebagai guru? Jadi guru itu tuh mempunyai peran apa saja, misal sebagai fasilitator, sebagai pendidik, terus sebagai teman, terus sebagai apa ya, selain sebagai untuk menilai siswanya itu. Dan ya pokoknya kalian harus pintar-pintar untuk menjawabnya. Peran guru itu sebagai apa? Kalian sebelumnya bisa googling dulu di Google ya. Kalau kemarin itu yang ditanyakan temanku, dan temanku ini bernama Camila Azhar Ramadhanti ya. Kalian bisa juga tanya langsung ke temanku ini dengan DM ke Instagramnya ya @camila_azhar. Untuk lebih detailnya nanti saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah, sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe teman. Terima kasih sudah mendengarkan.